Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang fungsi kuadrat. Pertama, kita perlu mengetahui bentuk umum dari fungsi kuadrat. Bentuk umum dari fungsi kuadrat itu sebenarnya hampir mirip dengan bentuk umum persamaan kuadrat. Kalau bentuk umum dari persamaan kuadrat kan ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Kalau bentuk umum dari fungsi kuadrat itu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, perbedaannya itu di sini. Kalau persamaan kuadrat dia itu menggunakan sama dengan 0. Kalau fungsi kuadrat dia menggunakan fx sama dengan. Diingat-ingat ya, kalau fx itu sama dengan y. Jadi bentuk umum yang ini itu kita bisa tulis menjadi y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Oke, setelah kita mempelajari bentuk umum, setelah ini kita akan belajar cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Ada beberapa tahap yang harus adik-adik lakukan. Yang pertama, adik-adik perlu menentukan titik potong grafik pada sumbu y. Caranya itu dengan membuat nilai x-nya itu menjadi sama dengan 0. Nah, tadi kan bentuk umum dari fungsi kuadrat kan seperti ini. Nah, jika kita merubah x-nya menjadi 0, berarti akan menjadi seperti ini. Y sama dengan a dikali dengan 0 kuadrat ditambah dengan b dikali 0 ditambah dengan c. Seperti itu maksudnya. Kemudian langkah yang kedua, adik-adik perlu menentukan titik potong grafik pada sumbu x. Caranya dengan mengubah nilai y-nya sama dengan 0. Jadi dari bentuk umum yang ini, y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Kalau nilai y-nya kita rubah menjadi 0, maka akan menjadi 0 sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Atau lebih mudahnya bisa kita tulis juga menjadi seperti ini, ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, masih ingatkah adik-adik bentuk ini itu merupakan bentuk apa? Ya, bentuk ini itu adalah persamaan, bentuk umum dari persamaan kuadrat. Nah, dari persamaan kuadrat inilah nanti adik-adik harus mencari nilai x-nya, x1 dan juga x2. Langkah yang selanjutnya, yang ketiga, adik-adik harus menentukan titik balik atau titik puncak. Caranya bagaimana? Caranya itu adik-adik harus menentukan nilai dari yang pertama itu sumbu simetri dan juga nilai ekstrim. Sumbu simetri ini nantinya akan berperan sebagai nilai x dengan rumus min b per 2a. Nah, kalau nilai ekstrim ini nanti akan berperan sebagai nilai y dengan rumus min d per 4a. Nah, d di sini itu apa? D di sini itu merupakan diskriminan.
Nah, cara mencari diskriminan itu ada rumusnya, yakni D sama dengan B kuadrat min 4AC. Agar kalian lebih mudah memahami, langsung saja kita coba contoh soal berikut. Jadi perintahnya kalian disuruh membuat sketsa grafik fungsi kuadrat ini fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3. Untuk menyelesaikannya, kita menggunakan 3 cara tadi. Cara yang pertama, kita menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Tadi, cara untuk mencari titik potong terhadap sumbu Y, kita harus membuat nilai X menjadi sama dengan 0. Jadi, fungsi yang diketahui tadi, fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3. Ini kan bisa kakak tulis menjadi y sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3. Nah, selanjutnya kita akan mengubah nilai x nih, yang ini tuh menjadi 0. Jadinya di sini akan menjadi y sama dengan x kuadrat, berarti di sini 0 kuadrat ditambah 2 dikali x. X-nya adalah 0, berarti 2 kali 0 dikurangi 3. Jadi nilai y sama dengan 0 kuadrat itu 0 ditambah 2 kali 0 itu 0 dikurangi 3. Jadi y sama dengan 0 tambah 0 dikurangi 3 adalah min 3. Jadi ditemukan titik koordinatnya. Titik koordinat yang pertama kita temukan adalah 0, min 3. Kemudian langkah yang kedua, kita menentukan titik potong terhadap sumbu X dengan cara membuat nilai Y sama dengan 0. Sehingga fungsi tadi yang diketahui fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3, dan fx tadi sama dengan y, berarti kita bisa tulis menjadi y sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3. Kemudian kita jadikan nilai y di sini menjadi sama dengan 0. Berarti kita ganti nilai y-nya menjadi 0 sama dengan yang ini ditulis kembali x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3. Nah, bentuk ini kan merupakan bentuk persamaan kuadrat. Untuk mencari nilai x-nya, berarti kita bisa menggunakan cara untuk mencari nilai akar-akar dari persamaan kuadrat. Misalkan di sini kita akan menggunakan rumus ABC ya. Yang kemarin itu rumusnya adalah x1 dan x2 sama dengan min b plus minus akar b kuadrat min 4 dikali a dikali c per 2 dikali a. Setelah itu kita masukkan nilai B dari persamaan ini tuh yang mana? Yang ini kan 2, berarti di sini min 2 plus minus akar B kuadrat, B-nya tadi 2 berarti 2 kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C, berarti dikurangi 4 dikali A. A-nya berapa di sini? 1, berarti dikali 1 dikali C. C-nya ini min 3 per 2 dikali A, hanya 1. Jadi kita kerjakan yang di dalam akar dulu. Berarti min 2 plus minus akar 2 kuadrat berapa? 4. Kemudian dikurangi 4 dikali 1, 4. Kemudian 4 dikali negatif 3 adalah negatif 12. Dibagi dengan 2 dikali 1 berapa? 2 dikali 1 adalah 2. Kita kerjakan yang di dalam akar. Min 2 plus minus 4 dikurangi minus 12. Itu kan berarti jadi 4 ditambah 12 dibagi 2. Jadinya min 2 plus minus akar berapa? 4 ditambah 12. 4 ditambah 12 adalah 16 per 2. Jadi min 2 plus minus akar 16 berapa? 4 dibagi dengan 2. Nah, karena di sini tandanya adalah plus minus, berarti ini menghasilkan 2x ya. Untuk x1 itu berarti kita pakai penjumlahan min 2 ditambah 4 per 2. Kalau untuk x2 berarti kita pakai pengurangan min 2 dikurangi 4 per 2.
Jadi min 2 ditambah 4 di sini berapa? 2/2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi ditemukan X1-nya itu 1. Kemudian X2-nya. Di sini min 2 dikurangi 4 berarti min 6/2. Berapa negatif 6 dibagi 2? Negatif 6 dibagi 2 adalah negatif 3. Jadi ditemukan nilai X2-nya adalah negatif 3. Sehingga kita menemukan titik koordinatnya. Ada dua. Yang pertama 1,0 dan yang kedua adalah negatif 3,0. Setelah itu kita masuk ke cara yang ketiga, menentukan titik balik atau titik puncak. Caranya yang pertama, kita mencari nilai sumbu simetri, kemudian nanti kita mencari nilai dari nilai ekstrim. Sumbu simetri tadi kan sebagai X dengan rumus min B/2A. Fungsi kuadrat yang diketahui di soal itu fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3. Nah, jadi di sini B-nya 2, berarti di sini min 2/2 dikali A-nya 1. Jadinya min 2/2. Berapa min 2 dibagi 2? Hasilnya adalah min 1. Kemudian di sini nilai ekstrem sebagai nilai Y dengan rumus min D/4A. Nah, D tadi rumusnya bagaimana? D tadi rumusnya adalah B kuadrat min 4AC per 4 dikali A. Kita kerjakan ke bawah ya. Nah, kita masukkan nih ya. B-nya tadi 2, berarti 2 kuadrat dikurangi 4 dikali A-nya 1 dikali C-nya negatif 3. Kemudian dibagi 4 dikali A-nya 1. Berarti di sini min yang dalam kurung kita selesaikan. 2 kuadrat itu sama dengan 4. Dikurangi 4 kali 1 berapa? 4. 4 dikali negatif 3 adalah negatif 12. Jadi di sini 4 dikurangi negatif 12 per 4 dikali 1 adalah 4. Jadi di sini min 4 ditambah 12 dibagi 4 sama dengan 4 ditambah 12 berapa? 16. Jadi negatif 16 per 4. Berapa hasilnya? Negatif 16 dibagi 4 sama dengan negatif 4. Nah, dari sini kita temukan titik potongnya itu adalah X-nya min 1, berarti koma Y-nya adalah min 4. Oke, setelah semua titik-titiknya kita ketahui, kita temukan, mari kita lihat. Titik yang pertama itu 0, min 3. Titik yang kedua 1,0 dan titik yang ketiga min 3,0. Serta titik yang keempat min 1, min 4. Sekarang dari semua titik-titik itu akan kita buat menjadi sebuah grafik fungsi. Nah, langkah yang keempat ini kita menggambar. Kita tulis dulu ya titik-titik koordinat yang sudah diketahui, yakni 0, min 3, 1,0, min 3,0 dan min 1, min 4. Kita buat sumbu X dan sumbu Y-nya terlebih dahulu. Yang mendatar ini sumbu X dan yang berdiri ini adalah sumbu Y. Di tengah-tengah sini adalah 0. Kemudian sebelah kanan bagian sumbu X ini nilai positif dimulai dari 1, 2, 3, 4. Kalau yang ke kiri ini negatif, min 1, min 2, min 3, min 4. Untuk nih sumbu Y ke atas itu nilainya positif mulai dari 1, 2, 3, 4. Kalau ke bawah negatif, min 1, min 2, min 3, min 4. Selanjutnya kita tinggal memplot koordinat-koordinat yang sudah kita dapatkan.
Yang pertama adalah 0,-3. Berarti y-nya itu adalah x-nya adalah berarti x-nya adalah 0 dan y-nya adalah -3. X-nya 0, y-nya -3, berarti titiknya ada di sini. Kemudian titik yang kedua itu 1,0. Berarti x-nya 1 dan y-nya 0. Nah, berarti dia ada di sini. Yang ketiga, -3,0. X-nya -3 dan y-nya 0. Berarti dia ada di sini. Kemudian titik yang selanjutnya adalah -1, -4. X-nya -1 nih ada di sini. Y-nya -4. X-nya -1 ada di sini, y-nya -4 ada di sini. Berarti titik temunya ada di mana? Titik temunya ada di sini. Nah, setelah kita memplot semua titik-titiknya, kita tinggal menghubungkan titik-titiknya dengan suatu kurva. Menjadi seperti ini. Nah, terbentuklah kurva atau grafik dari fungsi kuadrat. Tadi fungsinya seperti apa? Fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3. Sampai sini ada yang ditanyakan?